where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains that we left in the wasted planet. Hai, perkenalkan nama saya Clarice Francisca Tanmenu, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan 1A, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama mengenai asumsi dan implikasi pembelajaran orang dewasa. Untuk itu, ada yang tahu tidak apa itu orang dewasa? Ya, betul sekali. Jadi, orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Pendidikan orang dewasa tidak cukup hanya dengan memberi tambahan pengetahuan saja, namun harus dibekali dengan rasa percaya yang kuat dalam dirinya sehingga apa yang akan dilakukan dapat dijalankan dengan baik. Ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar disebut andragogi, sedangkan ilmu dan seni mengajar anak-anak disebut pedagogi. Oke teman-teman, ada yang tahu tidak apa saja asumsi serta implikasi dalam pembelajaran orang dewasa? Ya, betul sekali. Menurut Malcolm Knowles, ada 6 asumsi dalam pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama, konsep diri. Orang dewasa memiliki konsep diri yang mandiri dan tidak bergantung serta bersifat pengarahan diri. Yang kedua, yaitu pengalaman. Orang dewasa mengumpulkan pengalaman yang makin meluas yang menjadi sumber daya yang kaya dalam keadaan belajar. Yang ketiga, yaitu kesiapan untuk belajar. Orang dewasa ingin mempelajari bidang permasalahan yang kini mereka hadapi dan dianggap relevan. Yang keempat, yaitu orientasi ke arah pembelajaran. Orang dewasa orientasinya berpusat pada masalah dan kurang kemungkinannya berpusat pada subjek. Kita harus mengetahui perbedaan antara andragogi dan juga pedagogi berdasarkan 6 asumsi yang telah dikemukakan oleh Malcolm Knowles. Yang pertama, yaitu mengenai konsep diri. Pada pedagogi, anak-anak ialah pribadi yang tergantung. Hubungan pelajar dengan pengajar merupakan hubungan yang bersifat pengarahan. Sedangkan pada andragogi, peserta didik bukan pribadi yang tergantung, tetapi pribadi yang telah masak secara psikologis. Hubungan warga belajar dengan pengajar merupakan hubungan saling membantu yang secara timbal balik. Yang kedua, pengalaman. Pada pedagogi, pengalaman peserta didik masih sangat terbatas, karena itu dinilai kecil dalam proses pendidikan, komunikasi satu arah dari pendidik kepada pelajar. Sedangkan pada andragogi, pengalaman peserta didik orang dewasa dinilai sebagai sumber belajar yang kaya, multikomunikasi oleh semua peserta, baik pengajar maupun pelajar. Yang ketiga, yaitu kesiapan belajar. Pada pedagogi, pendidik menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana dan kapan belajar. Sedangkan pada andragogi, peserta didik menentukan apa yang perlu mereka pelajari berdasarkan pada persepsi mereka sendiri terhadap tuntutan situasi sosial mereka. Yang keempat, yaitu perspektivitas waktu dan orientasi terhadap belajar. Pada pedagogi, diajarkan bahwa yang dimaksudkan untuk digunakan di masa yang akan datang. Sedangkan pada andragogi, belajar merupakan proses untuk penemuan masalah dan pemecahan masalah pada saat itu juga. Yang
kelima yaitu motivasi. Pada pedagogi, motivasi dapat berasal dari luar atau dorongan dari berbagai pihak. Sedangkan pada andragogi, motivasi tumbuh dalam diri mereka sendiri. Yang terakhir, yang keenam, yaitu the need to know. Artinya bahwa orang dewasa perlu mengetahui alasan pembelajaran yang akan dibahas. Sedangkan kalau pada anak-anak, mereka hanya mengikuti anjuran atau saran yang dilakukan oleh guru mereka. Asumsi-asumsi pokok ini menimbulkan berbagai implikasi yang berkaitan dengan penerapan strategis pembelajaran. Secara umum, strategis pembelajaran orang dewasa lebih menekankan pada permasalahan yang dihadapi atau problem orientation. Jadi, bagaimana implikasi dari asumsi tersebut terhadap pembelajaran orang dewasa? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Ada 3 hal yang perlu disiapkan agar tercipta iklim belajar yang kondusif. Yang pertama, yaitu penataan kondisi fisik, seperti ruangan yang nyaman, udara yang segar, cahaya yang cukup, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu penataan iklim yang bersifat hubungan manusia dan psikologis, seperti terciptanya suasana atau rasa aman, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Yang ketiga, yaitu penataan iklim organisasional yang dapat dicapai melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, yaitu menciptakan mekanisme perencanaan belajar. Perencanaan pembelajaran dalam model andragogi dilakukan bersama antara fasilitator dan juga peserta didik. Rancangan pembelajaran disusun sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan belajar. Ada 2 cara untuk mengetahui kebutuhan belajar, adalah dengan model kompetensi dan model diskrepensi. Yang pertama, model kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, seperti penyusunan model peran yang dibuat oleh para ahli. Yang kedua, model diskrepensi adalah mencari kesenjangan antara kompetensi yang dimodelkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus. Tujuan pembelajaran ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan. Dari diagnosis kebutuhan akan terumuskan tujuan program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, merancang pola pengalaman belajar. Dalam konsep andragogi, rancangan program meliputi pemilihan problem areas yang telah diidentifikasi oleh peserta didik melalui self-diagnostik, pemilihan format belajar yang sesuai, merancang unit-unit pengalaman belajar dengan metode-metode dan materi-materi, serta mengurutkannya dalam urutan yang sesuai dengan persiapan belajar. Yang keenam, yaitu melaksanakan program kegiatan belajar. Proses pembelajaran andragogi adalah proses pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks pelaksanaan program kegiatan belajar, perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan berbagai teknis untuk membantu orang dewasa belajar, dan yang berkaitan dengan berbagai bahan-bahan, alat, dan sumber-sumber belajar. Yang ketujuh, yaitu mengevaluasi hasil belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Proses evaluasi dalam pembelajaran andragogi bermakna pula sebagai proses untuk merediagnosis kebutuhan belajar. Pengulangan langkah diagnosis menjadi bagian integral dari langkah evaluasi proses belajar. Dalam proses evaluasi, ada 4 langkah yang diperlukan untuk mengaktifkan asesmen program, yaitu yang pertama, evaluasi reaksi, yang kedua, evaluasi belajar, yang ketiga, evaluasi perilaku, dan yang keempat, evaluasi hasil. Kesimpulannya yaitu, dalam belajar, orang dewasa telah memiliki konsep diri yang harus dihargai, memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sumber belajar, orientasi belajar diarahkan pada upaya pemenuhan dan peningkatan peran dan status sosial dalam masyarakat.
Oke teman-teman, sekian penyampaian materi untuk kita pelajari bersama mengenai asumsi dan implikasi pembelajaran orang dewasa. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, selamat siang.